Bab 151. Jun Jiu merogoh lengan bajunya, benar-benar mengeluarkan obat mujarab dari ruang gelangnya. Botol dan toples diletakkan di atas meja. Ini adalah pil yang dia sempurnakan di kehidupan sebelumnya. Sekarang Anda dapat mencoba Luo Qiuhe. Jun Jiu mengambil dan memilih, sambil menjelaskan, dia diracuni ke sumsum tulang. Hanya karena pil detoksifikasi sebelumnya dia dapat mempertahankan keadaan berbahaya dari kehidupan yang tergantung pada seutas benang. Pil apapun yang diberikan kepada guru spiritual sekarang akan roboh dan menghancurkan tubuhnya. Itu tidak menyelamatkan jiwa, tapi racun yang mengancam nyawa. Bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Jiu, bagaimana dengan pilmu? Kemudian saya mengambil teko dan melihat bahwa itu adalah air putih. Segera menuangkan secangkir, lalu menghancurkan pil dan menjatuhkannya ke dalamnya. Menyerahkan cangkir teh ke Yun Qiao, Jun Jiu memerintahkan, 3 kali searah jarum jam dan 7 kali berlawanan arah jarum jam. Ketika Anda melihat bahwa airnya telah berubah menjadi coklat muda dengan sedikit merah, berikan padaku, khawatir. Yun Qiao mengambil cangkir teh dan berkonsentrasi untuk mengaduknya. Jun Jiu memegang belati perak itu lagi. Sebelum memotong jari Luo Qiuhe, belati perak telah berubah menjadi hitam. Dia meminta Ruman untuk membawakan 2 baskom, 1 berisi air dan yang lainnya kosong. Tuangkan obat ke dalam air yang telah diisi. Kemudian masukkan keris perak tersebut, dan saat dikeluarkan, keris tersebut langsung kembali ke warna aslinya. Baskom kosong diletakkan di bawah pergelangan tangan Luo Qiuhe. Melihat tindakannya, semua orang menebak apa yang dia lakukan. Semua darah di tubuhnya telah dihancurkan. Itu harus dilepaskan. Setelah darah beracun dilepaskan, racun di tulang akan dikeluarkan, jelas Jun Jiu, dan semua orang mengangguk tanpa bertanya. Melihat reaksi mereka di matanya, Jun Jiu mengaitkan bibirnya dan tersenyum. Bertemu dengan anggota keluarga pasien seperti itu adalah yang paling bebas dari rasa khawatir. Kalau tidak, dia hanya bisa membuangnya, agar tidak mempengaruhi suasana hatinya. Jun Jiu tidak tahu, sebelum dia datang, Feng Xiao berkomunikasi dengan Ruman dengan kasar. Biarkan Jun Jiu sembuh, jadi tidak diragukan lagi. Kalau tidak, dia akan menemukan seseorang untuk merawat Luo Qiuhe sendiri. Ruman langsung mengangguk dengan patuh, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mempertanyakannya. Karena ketika dia pergi ke Dane untuk mengirim kotak makanan, para tetua Dane sangat merekomendasikan Jun Jiu. Jika apoteker lain sudah mencobanya dan tidak berhasil, maka hanya Jun Jiu yang bisa menyelamatkannya. Ruman tidak bodoh, tentu saja dia percaya pada Jun Jiu. Aku hanya bisa percaya pada Jun Jiu. Setelah Yun Qiao selesai mencampur, dia segera membawanya. Nona Jun sudah siap, beri dia makan, biarkan aku melakukannya. Ruman bergegas mengambilnya. Gadis yang lembut dan halus, saat memberi makan obat, dia langsung membuka mulut Luo Qiuhe, menekan lidahnya dengan 2 jari, dan menuangkannya dengan penuh semangat. Tidak ada setetes ramuan pun yang tumpah selama seluruh proses. Melihat postur makan obatnya yang berani, semua orang terdiam selama setengah detik. Ruman berbalik memegang cangkir teh, dengan ekspresi lembut di wajahnya. Tuan tangan suci, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pertumpahan darah. Tebasan belati perak memotong pergelangan tangan Luo Qiuhe. Jika itu adalah orang biasa, dia akan bisa mengeluarkan banyak darah. Tapi Luo Qiuhe mengeluarkan plasma semi-koagulasi. Dan itu berhenti setelah hanya sedikit. Jun Jiu bangkit, dan berkata dengan ringan, Manru, datang dan pegang tangan Luo Qiuhe. Kakek Huang, kamu dan Yun Qiao memegang bahunya, jadi kamu tidak bisa membiarkannya bergerak kami. Diatur. Jun Jiu meraih tangan Luo Qiuhe yang lain. Dia juga menekan jarinya pada gerbang nadinya, dan kekuatan spiritual mengalir ke dalamnya secara terus-menerus. Berjalan di sepanjang vena dan pembuluh darah. Luo Qiuhe yang selama ini tidak sadarkan diri langsung bereaksi. Dia berjuang, seluruh tubuhnya gemetar dan kejang. Kecuali Yun Xiao dan Manru yang sedikit bingung pada awalnya. Mereka dengan cepat menekan Luo Qiuhe. Dengan cara ini, darah dituangkan selama 1 jam, dan baskom penuh dengan plasma bau. Dan belum terisi, Jun Jiu mengerutkan kening, dan melepaskan Luo Qiuhe. Dia memandang Yun Qiao, apakah kamu ingat urutan saya meminum pil? Ingat, kata Yun Qiao, lalu berbalik dan pergi mengambil pil untuk membuktikannya pada Jun Jiu. Dia tidak tahan untuk mengalihkan bola matanya sedetik pun, dia ingat setiap gerakan Jun Jiu.
Bagaimana kamu bisa lupa? Yun Qiao dengan cepat membuat pilihan. Menatap Jun Jiu, wajahnya yang lembut dan tampan tampak seperti sedang memohon pujian. Masih terlihat seperti remaja, seperti adik laki-laki. Jun Jiu langka dan lembut, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Yun Qiao tidak akan pernah mengecewakan Nona Jun. Serahkan saja padaku untuk membuat obatnya. Jun Jiu, awalnya direncanakan untuk diserahkan kepadamu. Ini untuk memecah racun dan menghasilkan darah. Ini adalah obat yang ampuh. Anda dan Ruman dapat cocok dengan baik. Yang satu menyiapkan obat dan yang lainnya mengeluarkan darah. Jika Anda khawatir dia bergerak, ikat saja dan itu akan baik-baik saja. Mendengar kata-kata Jun Jiu, mereka bertiga tertegun. Kamu ingin pergi? Ya, kakek Huang dan aku harus pergi ke istana. Xiao Jiu, apa yang akan kamu lakukan di istana? Feng Xiao bertanya pada Jun Jiu dengan heran. Kenapa dia pergi ke istana dengan sangat baik, dan sekarang dia mengobati penyakit dan detoksifikasi Luo Qiuhe. Jun Jiu melirik Luo Qiuhe, dan menjelaskan dengan enteng. Ikuti saja langkah-langkah seperti ini. Pertumpahan darah untuk sehari dulu. Kami akan kembali dalam sehari. Lalu saya akan pergi ke langkah berikutnya. Adapun alasan pergi ke istana, saya menjadikan Feng Tianqi sebagai Kasim, jadi aku harus menebus kaisar, kan? Uhuk. Kecuali Yun Qiao yang melihat seluruh proses dengan matanya sendiri, tidak ada reaksi. Menru dan Feng Xiao menyemprot dan batuk untuk waktu yang lama. Mata Feng Xiao membelalak, janggutnya menggembung. Xiao Jiu, mengapa kamu membuat Feng Tianqi menjadi Kasim? Bajingan itu, apa yang dilakukan pria tak berperasaan itu padamu? Katakan padaku, kakek Huang pasti tidak akan membiarkannya pergi. Ruman, tanda tanya, bukankah itu prosedur normal untuk menanyai Jun Jiu? Ruman tiba-tiba mengerti, Feng Tianqi mungkin mengambilnya dari luar, dan Jun Jiu adalah cucu Feng Xiao sendiri. Ini pasti kebenarannya. Feng Xiao tidak ragu, dan tidak berhenti sama sekali. Dia hanya melindungi dirinya sendiri. Klaim Jun Jiu bahwa dia tidak menyentuhnya adalah kebohongan. Dia menyilangkan lengannya dan menatap Feng Xiao dengan senyum ringan. Feng Tianqi sudah membayar harganya. Aku tidak tahu jalan ke istana, jadi kamu bisa memimpin jalan, kakek Huang, kan? Berani menggertak Xiao Jiu, dia lelah dengan pekerjaannya. Feng Xiao buru-buru kiri dulu. Melihat Feng Xiao dan Jun Jiu keluar satu demi satu, Ruman tidak bisa menahannya lagi. Apa yang dilakukan Feng Tianqi? Dia membius Nona Jun untuk melakukan sesuatu yang salah. Bagaimana menurutmu? Tuan Tangan Suci baru saja menghapus Feng Tianqi, dan dia terlalu pelit. Ruman menggertakkan giginya dengan marah. Yun Qiao meliriknya, dan tidak mengatakan betapa menyedihkan proses menghapus Feng Tianqi, dan itu akan meninggalkan bayangan psikologis pada pria manapun yang melihatnya. Yun Qiao mengubah topik pembicaraan, ayo lanjutkan pertumpahan darah. Bab 152, Hezong duduk di tempat tidur, matanya menyeramkan dan ganas. Dia telah menunggu sejak siang hingga sekarang. Hampir gelap sebelum Luoqi dibawa kembali. Hezong mendongak dan melihat bahwa bau menyengat dari inkontinensia Luoqi membuat Hezong hampir pingsan. Wajahnya yang jijik berubah, dan dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, bahwa dia keluar. Keluarkan dia untukku. Kalian berdua tinggal dan bicara. Apa yang terjadi? Petik 2. Pengalaman. Situ Siu telah mengirimkan pesan untuknya dan Jun Yun Sui. Oleh karena itu, Hezong adalah orang pertama yang mengetahui kapan tim akan kembali. Dari sini, Hezong memikirkan rencana beracun yang sempurna. Jun Jiu ada di tim. Menilai dari reaksi Feng Xiao yang sangat mencintai dan melindungi Jun Jiu. Selama dia menangkap Jun Jiu, apakah Anda masih khawatir tentang Feng Xiao yang akan melawannya? Dia tidak percaya, setelah dia memotong telinga Jun Jiu dan mengirimkannya dengan jarinya, tidak cukup. Lalu potong tangan dan kaki Jun Jiu. Dia tidak percaya Feng Xiao acuh tak acuh. Selama Feng Xiao berada di bawah kendalinya, Luo Qiuhe dapat berhasil dibunuh pada langkah selanjutnya, dan dia akan menjadi Dekan Tianzong Yuan. Meskipun ada yang salah pada awalnya, itu bisa diperbaiki. Jadi dia memerintahkan Roah untuk membawa lebih dari 100 murid yang mengikutinya. Jun Jiu seharusnya segera ditangkap, tapi dari siang hingga malam, Hezong menunggu kebajikan Luoqi. Dia terengah-engah karena marah,
matanya dan pisau beracun itu menatap dengan kejam pada keduanya gemetar ketakutan, tidak dapat berbicara sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Hezong sangat marah, sampah. Dia melemparkannya keluar dengan mengibaskan lengan bajunya, menyeringai pada luka di tubuhnya. Dia mendongak lagi dan melihat Jun Yunsue masuk dengan wajah pucat. "Yunsue, kamu kembali." Wakil kepala sekolah, sesuatu telah terjadi. Jun Jiu berkata bahwa dia dapat membuat Luo Qiuhe berdiri dalam 3 hari dan memberitahu para murid Tianzong Yuan apa yang sebenarnya. Tidak mungkin, dia berbohong, tanda seru. Hezong berdiri, wajahnya berkerut ganas. Dia berkata, "Kamu memberi orang tua itu racun. Kamu mengatakan bahwa racun itu akan membunuh Luo Qiuhe. Tapi apa? Luo Qiuhe masih hidup. Datang ke sini sekarang dan beritahu lelaki tua itu bahwa Luo Qiuhe masih bisa diselamatkan. Konspirasi kita akan terungkap. Yunsue, lelaki tua itu sangat mempercayaimu. Kamu tidak akan menjadi tidak berguna dan kehilangan rantai pada saat yang paling kritis, kan?" Mendengar tugas Hezong, wajah Jun Yunsue menjadi jelek. Dia tidak dapat menemukan batu roh tingkat kelima, dan dia bingung di sepanjang jalan. "Ketika saya kembali, saya melihat Jun Jiu memukuli orang-orang itu dengan kejam, dan bahkan mengatakan sesuatu yang dapat menyelamatkan Luo Qiuhe." Jun Yunsue bahkan lebih bingung dan ketakutan. Jangan diekspos. Jangan biarkan Luo Qiuhe mengatakan yang sebenarnya. Dia akan hancur. Setelah rencana beracun mereka gagal, itu akan dipublikasikan. Belum lagi pergi ke 5 sekte dalam kehidupan ini, sangat sulit baginya untuk mendapatkan pijakan di kerajaan Tianzong. Tidak, benar-benar tidak bisa menjadi seperti ini. Jun Yunsue mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia memandang Hezong dengan penuh semangat, "Bunuh dia. Bunuh Luo Qiuhe segera." Memfitnahnya. Tantang para murid Tianzong Yuan bertarung dengannya, tetapi masih tidak bisa melihat Luo Qiuhe. Dan luka orang tua itu. Feng Xiao ini pantas mati. Hezong meraung marah. "Jun Yunsue, kalau begitu mari kita pergi dan menonton. Saya tidak percaya tidak ada waktu bagi mereka untuk menunjukkan kekurangan mereka dalam keadaan kesurupan. Lalu kita mengambil tindakan dan membunuh Luo Qiuhe. Kemudian kita dapat memfitnah Feng Xiao dan Jun Jiu yang membunuh dia. Kami bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan." Petik 2. Menghadapi. Mereka tersenyum kejam, dengan mata gelap. "Kali ini, kita harus berhasil." Tapi Jun Yunsue tidak tahu bahwa Jun Jiu tidak ada di Tianzong Yuan sekarang. Sebaliknya, pergilah ke istana kerajaan Tianzong untuk membahas masalah yang berkaitan erat dengannya. Di istana kekaisaran kerajaan Tianzong. Kaisar berdiri di gerbang istana dengan bingung. Para dayang dan kasim di sekelilingnya masuk dan keluar, dan terdengar suara percakapan intim dan perdebatan sang alkemis dari dalam. Kaisar sakit kepala ketika mendengarnya, dan dia meremas ruam di antara alisnya. Kemarahan telah dilampiaskan sejak lama, dan para kasim serta pelayan di istana tidak tahu berapa banyak orang yang telah mereka bunuh. Apa yang bisa saya lakukan untuk marah? Memikirkan situasi Feng Tianqi, Kaisar merasa semuanya sudah berakhir. Dia hanyalah anak seperti Feng Tianqi, jika tidak, bagaimana dia bisa mentolerir tindakan Feng Tianqi sepanjang waktu? Du Miao Miao, dunia masa depan kerajaan Tianzong akan diserahkan kepadanya. Tapi sekarang, Feng Tianqi tidak bisa dihancurkan lagi. Benda itu lebih bersih dari seorang kasim. Tidak hanya itu, tulang Feng Tianqi juga patah. Apoteker yang tak terhitung jumlahnya membacanya dan berkata bahwa Feng Tianqi hanya bisa menghabiskan hidupnya di kursi roda. Bagaimana pemborosan seperti itu bisa menjadi kaisar? Kaisar mengertakkan gigi dan menghela nafas. "Ayah, mengapa Anda tidak mengizinkan saya memiliki 3.000 wanita cantik? Jika ada banyak selir, mengapa hanya mengkhawatirkan satu anak laki-laki?" Petik 2. Dia tidak percaya ketika dia melihat Feng Xiao berjalan ke arahnya. Reaksi pertama adalah segera meminta maaf. "Ayah, tolong tenang. Tidak, putraku tidak bermaksud seperti itu. Putraku merindukan hari-hari pasangan peri sepertimu dan ibu. Tapi ayah, cucumu, dia." Kaisar tidak bisa berbicara. Tanpa diduga, Feng Xiao meliriknya dan mencibir. "Aku tahu informasi tentang binatang kecil itu." "Apa, ayah? Kamu tahu? Kalau begitu ayah, kamu harus tahu siapa yang menyakitinya. Ayah, kamu harus membalaskan dendam cucumu. Kamu tidak boleh melepaskannya. Pembunuh itu." "Ayah,
siapa orang itu? Aku. Suara dingin dan arogan gadis itu datang. Kaisar terkejut lagi, melihat ke atas dan melewati Feng Xiao. Saya melihat seorang gadis berusia sekitar 14 tahun di sini. Melihat sekilas wajah gadis itu, sang kaisar berteriak kebingungan. Mandong, siapa? Jun Jiu mengangkat alisnya. Feng Xiao mengerutkan kening, dan memarahi, apa Mandong? Ini Jun Jiu. Petik 2, ada jeda. Feng Xiao kembali menatap Jun Jiu. Kemudian dia menambahkan dengan lembut, ini Putri Mendong dan Jun Mingye. Desis. Kaisar tersentak kaget. Jun Jiu adalah putri dari Mendong dan Jun Mingye. Bukankah itu berarti dia adalah putri Jun Qingqiao, tuan ketiga dari keluarga Jun? Bagaimana menjadi Jun Mingye dan Mandong? Dia memiliki keraguan di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani bertanya secara langsung. Baru pada saat itulah Kaisar mengerti mengapa Feng Xiao begitu protektif terhadap Jun Jiu. Jika dia putri mereka, semuanya masuk akal. Apa yang dia lupakan? Setelah bereaksi, Kaisar melebarkan matanya dengan marah, dan menunjuk ke arah Jun Jiu, sangat marah dan terkejut. Jun Jiu, kamu adalah orang yang menghapus putra kaisarku, meninggalkan pangeranku dari kerajaan Tianzong. Kamu sangat berani. Petik 2, apa yang kamu teriakkan? Diam, teriak Feng Xiao. Kaisar bahkan lebih kaget dan marah. Ayah, Jun Jiu mengubah cucumu menjadi Kasim, dan dia masih cacat. Dia hanya bisa duduk di kursi roda selama sisa hidupnya, kamu masih ingin aku tutup mulut? Bab 153. Feng Xiao memandang Kaisar dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi sangat kecewa. Dia menahan amarahnya, dan berkata dengan suara yang dalam, mengapa kamu tidak bertanya, apa yang dia lakukan? Xiao Jiu menghapusnya, tidak peduli, kesalahan apa yang dibuat pangeran. Dia adalah pangeran kerajaan Tianzong saya, masa depan kaisar kerajaan Tianzong seharusnya tidak menjadi seperti ini. Ayah, mengapa Anda tidak memikirkannya? Cucu Anda telah digulingkan seperti ini. Apa yang akan dilakukan kerajaan Tianzong di masa depan? Kaisar sangat marah bahwa dia hampir melompat kakinya. Jika bukan karena penampilan Feng Xiao yang ingin melindungi Jun Jiu, dia juga takut pada Feng Xiao. Saya khawatir seseorang telah dikirim untuk menangkap Jun Jiu sejak lama. Kaisar sangat marah, juga mengeluh. Bahkan jika Jun Jiu adalah putri dari Jun Mingye dan Mendong, maka Anda tidak boleh menghapus putra mahkota. Mata Kaisar penuh dengan kebencian yang kuat. Jun Jiu, kamu mengabaikan kekuatan kekaisaran, menyinggung prestise kekaisaran. Apakah kamu akan berperang melawan seluruh kerajaan Tianzong? Untuk sesaat ya, saya tidak pulih untuk sementara waktu. Jun Jiu dengan malas bersandar ke pilar, menatap Kaisar dengan ringan. Jelas dia ingin mengangkat kepalanya, tetapi dia hanya memberi kesan pada Kaisar bahwa dia dipandang dengan jijik oleh Jun Jiu. Kemudian, dia mendengar Jun Jiu berbicara. Jun Jiu, apakah Feng Tianqi benar-benar bahan kaisar yang cocok? Dia dapat mengamankan posisi pangeran hanya karena dia adalah satu-satunya pangeran. Jika dia benar-benar diizinkan mewarisi tahta seperti orang idiot, kerajaan Tianzong tidak jauh dari kehancuran. Petik 2, kamu. Kaisar Gang menunjuk ke arah Jun Jiu. Feng Xiao menamparnya dengan tamparan. Feng Xiao mendengus dingin, apa maksudmu? Diam dan dengarkan Xiao Jiu. Petik 2, Kaisar tercengang. Apakah ini masih ayahnya? Mendengarkan kata-kata Jun Jiu seperti ini, melindungi Jun Jiu sama saja dengan menjadi penjaga dan pengikut. Saya tidak bisa melihat keagungan Kaisar tertinggi sama sekali. Feng Tianqi tidak berguna. Yang mulia, mengapa Anda perlu memiliki beberapa anak lagi dan mendidik kembali serta mengolah mereka? Anda tidak bisa sebodoh Feng Tianqi, buang. Dia selalu ingin punya anak. Tapi kemudian kedua anak itu meninggal. Sang ratu terluka parah dan tidak bisa lagi melahirkan anak. Dia juga ditekan oleh Kaisar Agung untuk setia kepada permaisuri, jadi dia tidak bisa menerima harem. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa banyak anak yang akan lahir. Jun Jiu tersenyum, sudah kubilang. Jika aku bisa membuatmu punya anak, pasti ada caranya. Tahun baru tahun ini, saatnya memiliki seorang putra. Feng Xiao langsung memerintahkan para kasim dan pelayan untuk mengundang ratu. Kaisar melihatnya, dan semua orang tercengang. Dengan ekspresi itu, dia jelas percaya bahwa kepala Feng Xiao tersangkut di pintu. Sangat percaya pada Jun Jiu. Keahlian medis apa yang bisa dimiliki seorang gadis yang belum mencapai usia Ji?
Junjiu, tangan master yang dikabarkan di luar, hanyalah palsu. Dapatkah Anda mempercayainya? Tidak berani membantah Feng Xiao, Kaisar hanya bisa menahan nafas. Pisau mata mengayun dan melempar ke arah Junjiu. Mereka memasuki aula samping. Ratu datang dengan cepat dikelilingi oleh orang banyak. Tapi setelah melihat Feng Xiao, sang ratu segera mundur. Dia mengangkat ujung roknya dan masuk, memberi hormat pada Feng Xiao dengan bermartabat dan serius. Salam untuk ayahku, semoga kesehatan ayahku baik. Kiu, cepat duduk. Ini Xiao Jiu, biarkan dia menunjukkan tubuhnya. Lihat bagaimana kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Feng Xiao melambai ke ratu. Sang ratu melirik Junjiu dengan heran. Dia tidak mengenal Junjiu, jadi dia bahkan lebih terkejut. Dia bahkan lebih terkejut bahwa Kaisar Agung benar-benar meminta seorang gadis kecil untuk merasakan denyut nadinya. Tapi sang ratu tidak melawan, dia tersenyum dan berjalan ke Junjiu, meletakkan tangannya di atasnya. Alhasil, Junjiu pun menemukan reaksi yang menarik. Kaisar melihat ekspresi wajah bersalah permaisuri, tetapi dia membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Adapun permaisuri, dia tidak pernah melihat Kaisar sejak dia masuk. Rumah Kaisar ini menarik. Junjiu mengangkat tangannya untuk memeriksa denyut nadi ratu. Sang ratu hanyalah orang biasa, dia bisa berjalan-jalan dengan kekuatan mental. Semua masalah muncul. Junjiu menutup tangannya dan berkata dengan dingin, itu disebabkan oleh aborsi yang tidak disengaja ketika dia mengandung anak terakhir dan ketakutan. Tapi ini hanya sebagian alasannya, dan yang lebih penting adalah kamu, sang ratu, membenturkan punggungmu ke batu pada saat itu, menekan saraf dan menyakitimu. Dan masalah penting ini belum terdeteksi dan diobati. Jadi tidak memungkinkan untuk hamil lagi. Petik 2. Junjiu awalnya ingin berbicara tentang rahim. Tapi memikirkan sarafnya, mereka tidak bisa memahaminya. Mari kita ganti rahim dengan perut. Cukup bagi ratu untuk memahami apa artinya ini. Begitu dia selesai berbicara, Kaisar segera angkat bicara. Apa tangan suci Junjiu? Omong kosong, Dokter Dukun. Apa yang menabrak batu? Ini benar-benar. Diam. Feng Xiao dan Ratu berteriak pada Kaisar pada saat bersamaan. Oh, Kaisar tercengang sesaat, tetapi dia tidak pulih untuk sementara waktu. Ratu dan Feng Xiao juga saling memandang, dan mantan tersenyum meminta maaf. Segera menatap lurus ke arah Junjiu, ujung jari sang ratu mengepal. Dia bertanya dengan gugup, kamu adalah tangan suci Junjiu. Bagaimana kamu tahu aku menabrak batu? Sudah 8 tahun. Petik 2. Hanya Ben Gong dan pengasuh yang tahu tentang ini. Sang alkemis tidak memeriksanya, jadi saya pikir saya salah berpikir. Sudah buruk sejak saat itu, dan saya tidak menyangka ini menjadi alasannya. Sang ratu menggerakkan sudut mulutnya dengan pahit. Kaisar terkejut, permaisuri, apakah Anda benar-benar memukul batu saat itu? Ya, sang ratu bahkan tidak melihat ke arah Kaisar. Dia menarik napas dalam-dalam, dengan kebencian di matanya. Junjiu tidak peduli dengan kemarahan dan kebencian yang tersembunyi di hati ratu. Dia mengambil pena dan menulis 2 resep, dan setelah menyerahkannya kepada ratu, dia berkata, meskipun akar penyakitnya telah jatuh, bukan tidak mungkin untuk menyembuhkannya. Ini adalah 2 resep, satu diurai dan direbus, yang mana sangat sederhana. Yang lain membutuhkan alkemis untuk membuat alkimia. Jika Anda dapat menyempurnakannya, Anda dapat membelinya di pelelangan keluarga Yun. Petik 2. Melihat Junjiu mengangguk, sang ratu tersenyum. Dia memandang Feng Xiao dan Junjiu. Tampaknya memahami sesuatu. Ratu berkata, Nona Jun, maksud saya adalah tubuh saya masih bisa diselamatkan. Bisakah saya punya anak lagi? Tanda tanya. Aku keguguran istana bukanlah kecelakaan sama sekali. Itu adalah pangeran, bajingan itu yang mendorongku. Itu membuatku mengalami keguguran. Petik 2. Apa? Feng Xiao dan Kaisar terkejut. Mata ratu penuh kebencian, dan dia berkata, apakah kamu tidak percaya padaku? Dokter kekaisaran baru saja mendiagnosis bahwa anak di perutku akan menjadi seorang pangeran. Segera setelah itu, pangeran mengundangku ke taman kekaisaran untuk berjalan. Dialah yang mendorongku. Gong, dia juga anak bengong sendiri. Mungkinkah bengong akan memfitnahnya? Posisi putra mahkotanya. Jika bukan karena bengong didiagnosa di awal saya tidak bisa hamil lagi, hanya anak. Laki-laki seperti dia yang akan mewarisi tahta.
Mengapa saya menyembunyikannya sampai hari ini? Saya menahannya selama 8 tahun penuh. Bab 154. Apa, pengkhianat ini? Beraninya dia. Beraninya dia. Kaisar tersentak, matanya melebar dan dia tidak bisa berbicara. Jun Jiu menyipitkan mata ke arah mereka, lalu berdiri dan melambaikan tangannya. Bicara tentang pekerjaan rumah sendiri, aku akan jalan-jalan. Oke, Xiao Jiu, jangan pergi jauh. Jangan tersesat. Aku baru saja mendengar Feng Xiao berbisik pelan pada dirinya sendiri. Memutar kepalanya, dia menghancurkan meja dan berteriak dengan marah, bajingan kecil ini sangat kejam. Setelah itu, Jun Jiu tidak dapat mendengarnya. Dia tidak tertarik untuk mendengarkan. Xiao Hu mengikutinya selangkah demi selangkah. Miao Miao berkata, "Tuan, 8 tahun yang lalu." Feng Tianqi baru berusia 11 atau 12 tahun, dan dia sangat kejam pada usia itu. Tidak menunggu lama, dari kejauhan, suara benturan, dentang, dan benda pecah terdengar dari istana. Setelah beberapa saat, Feng Xiao keluar. Berikutnya adalah Kaisar. Mata Kaisar merah, dan dia keluar terengah-engah. Dia memandang Jun Jiu, dan berkata dengan suara kasar, "Jun Jiu, jika aku benar-benar dapat memiliki anak lagi, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu." Jun Jiu tersenyum. Kaisar bermaksud bahwa dia telah menyerah pada Feng Tianqi. Benar, siapa yang tahu bahwa putranya akan melakukan hal yang tidak berperasaan dan tidak berperasaan, tidak bisa menerima dia lagi. Belum lagi Feng Tianqi adalah orang yang tidak berguna, meski dia utuh. Kaisar tidak akan pernah memberinya tahta lagi. Bahkan jika Kaisar tidak kompeten, dia akan menjadi Kaisar berkat bayangan ayahnya. Tapi tidak terlalu bodoh untuk tidak berdaya. Jun Jiu berkata, "Kamu pasti akan punya anak. Aku tidak akan menghancurkan papan nama orang bijak Jun Jiu. Adapun terima kasih, aku tidak membutuhkannya. Aku hanya ingin kamu mengambil tindakan." Pernikahan Feng Tianqi dan Jun Yunsui bukankah seharusnya diadakan? Setelah mendengar kata-kata Jun Jiu, Kaisar tidak ragu-ragu. Mengangguk segera, dia berkata, "Saya akan bersiap sekarang. Pilih waktu yang baik beberapa hari ini, dan biarkan mereka menikah." Jun Jiu, "Ah tidak, Tuan Sengshu. Tolong rawat tubuh permaisuri untuk menyembuhkan dan memulihkan diri. Aku baru saja berkata, ikuti resep dan..." Setelah Jun Jiu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Ingin ramuannya, pergi ke lelang keluarga Yun untuk membelinya sendiri. Dia datang ke istana, hanya untuk melihat wajah Feng Xiao, bukan untuk membiarkan keluarga kerajaan mati. Itu saja, bagaimana lebih baik memberi mereka pil obat. Jun Jiu menggelengkan kepalanya, dia tidak pernah berbisnis dengan kerugian. Kecuali Feng Xiao, dia tidak memiliki kasih sayang untuk keluarga kerajaan. Setelah meninggalkan istana, dia langsung kembali ke Tianzongyuan. Jun Jiu menghitung waktu dengan tepat. Kembali, pertumpahan darah sudah berakhir. Ini adalah langkah selanjutnya untuk detoksifikasi. Jun Jiu melakukan pendekatan dua arah dan membiarkan Feng Xiao dan Luo Qiuhe duduk bersama di tong. Dua tong didirikan di atas lubang, dan api menyala di bawahnya. Namun orang tidak akan merasa terlalu panas saat duduk di dalamnya. Feng Xiao memperhatikan Jun Jiu pergi mengambil jarum perak, merasa sedikit khawatir di hatinya. "Xiao Jiu, berapa lama kakek Huang akan seperti ini?" "Tidak terlalu lama, kamu bisa keluar dalam 2 hari. Kalau begitu kamu harus tinggal di dalam selama 2 hari ini." Feng Xiao menatap. "Ya, Yun Xiao akan mengganti sup obat untukmu, dan Ruman akan menjaga di luar, dan kamu bisa memanggilnya jika ada situasi. Aku sedang membuat alkimia di sebelah, dan tidak ada hal serius yang akan terjadi." Percakapan berubah, dan Jun Jiu berkata, "Tapi aku punya sesuatu untuk diberitahukan padamu." "Apa?" "Besok malam akan ada pertunjukan bagus yang mengharuskanmu bermain dalam persahabatan. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, hanya duduk di tong dan berpura-pura menjadi tidak sadar." Setelah mendengar kata-kata Jun Jiu, Feng Xiao hanya merasa bingung. Apa maksud Xiao Jiu? Pertunjukan yang bagus. Memikirkan, pertunjukan yang bagus. Pertunjukan bagus apa yang membutuhkan dia dan pasien Luo Qiuhe untuk berakting? Sayang sekali Jun Jiu tidak memberi tahu jawabannya. Keluar dari rumah, Jun Jiu mendongak. Sudut mulutnya sedikit tersenyum. "Wu kecil, naik." Jun Jiu melompat ke pohon besar, dan Xiao Wu melompat keluar dari cakarnya dan segera mengikuti. Begitu naik,
tercengang saat melihat Mo Yue mengulurkan tangan untuk menahan Jun Jiu agar tidak bergerak. Cakar mencengkeram bagasi dan meluncur ke bawah. Jun Jiu melihat ke bawah dan tertawa terbahak-bahak. Mo Yue, kamu menakuti kucingku. Itu karena terlalu penakut. Meong-meong. Xiao Hu dengan marah melompat. Xiao Hu memelototi Mo Yue dengan marah. Bukannya dia takut pada Mo Yue, hanya saja dia tidak menyangka orang mesum ini akan bertahan lama, dan dia benar-benar ada di mana-mana. Apakah Mo Yue begitu menganggur? Mo Yue, aku tidak akan membalas dendam untuk saat ini, dan berkonsentrasi menggoda tuanmu. Apakah kamu terkejut? Xiao Hu menangis karena marah. Dia juga mendengar Jun Jiu berbicara dengan Mo Yue dengan nada gelap, sudah diselesaikan dengan Kaisar. Jun Yunsui tidak ingin menikahi Feng Tianqi. Aku ingin dia menikah. Di mana Zhong Yuan hari itu? Mo Jiuqing, bertanya dia, pusaran centil di mata yang diturunkan sangat menyelimuti sosok Jun Jiu. Aku berkata selama 3 hari untuk membiarkan Luo Qiuhe berdiri, dan dia pasti akan berdiri. Tapi ini tidak cukup untuk membunuh He Zong dengan tamparan. Masih ada adegan yang harus dipentaskan, bukankah kamu tidak melakukan apa-apa? Lihat saja dengan sabar. Baiklah. Mo Yue tersenyum jahat. Oke. Jun Jiu melanjutkan dengan berkata, sudah waktunya untuk memulai rencana untuk menghancurkan keluarga Jun. Aku bisa bertemu Yun Chongjin nanti. Petik 2. Xiao Jiu, butuh apa yang aku lakukan? Mo Yue mengangkat tangannya, mengaitkan sehelai rambut Jun Jiu dan melilitkannya di jari-jarinya. Benar saja, dia melihat Jun Jiu segera menarik rambutnya ke belakang, dan bahkan daun telinganya sedikit merah. Senyum di matanya semakin dalam, bibirnya semakin melengkung, dengan sedikit pesona menggoda. Mo Yue menatap Jun Jiu dengan tenang. Jiuer kecilnya sangat unik, pintar dan licik, penuh dengan perut hitam. Keluarga Jun, halaman Tianzong, dan kerajaan Tianzong semuanya ada di tangannya. Belum ada yang lolos dari plotnya dan melakukan serangan balik. Pada saat yang sama, Mo Yue tidak bisa menahan perasaan sedikit kasihan. Sayang sekali dia tidak mengetahui cerita yang dialami Jun Jiu sebelum datang ke tubuh ini, pasti lebih seru lagi. Hanya dengan cara ini dia bisa menciptakan jiwer kecil yang begitu menawan sehingga dia tidak bisa melepaskan diri. Jun Jiu, aku tidak perlu kamu melakukan apa-apa. Mo Yue, setelah pengadilan Tianzong selesai, aku akan pergi ke Wuzong untuk melihat-lihat. Di mana kamu berada, aku akan berada di sana. Jun Jiu berhenti dan berbalik. Untuk melihat siang Mo Yue, saya pikir, apakah orang ini benar-benar ingin mengikutinya sepanjang waktu? Mo Yue melihat pikirannya, mengutuk bibirnya, dia mengangkat tangannya untuk menyodok wajah Jun Jiu. Sentuhan lembut membuatnya meletakkannya. Mo Yue mengoreksi Jun Jiu, Xiao Jiwer, seluruh waktuku adalah milikmu. Neo gelombang, Xiao Hu diam-diam menceritakan. Tuan, jangan percaya omong kosong. Pria, Jun Jiu menepuk tangannya dengan acuh tak acuh, dan melompat dari pohon besar. Jun Jiu mengatupkan bibirnya, menatap Mo Wuyu dan berkata, terserah padamu. Pokoknya, jika kamu menyesalinya di masa depan, aku tidak akan memberimu waktu. Mata Mo Wuyu berkedip, melihat Jun Jiu begitu kejam tinggalkan dengan dingin. Ujung jarinya masih terasa menyentuh pipi Jun Jiu. Mo Wuyu perlahan mengencangkan jarinya. Dia tiba-tiba tersenyum rendah. Jiwer kecil, dia, Mo Wuyu, tidak pernah menyesali apapun. Jika Anda benar-benar ingin mengatakan bahwa Anda menyesal, itu juga menyesal tidak memakanmu lebih cepat. Bab 155. Yun Chongjin bergegas setelah menerima berita Jun Jiu. Yun Chongjin dan Jun Jiu lama berdiskusi tentang kehancuran keluarga Jun. Sangat mudah untuk menghancurkan keluarga Jun, tetapi tidak mudah untuk mencaplok semua kekuatan keluarga Jun dan menjadikan keluarga Yun satu-satunya. Yun Chongjin tersenyum dan berkata, di masa lalu, ini tidak akan pernah terbayangkan oleh keluarga Yun. Tapi sekarang berkat ramuan Jun Jiu, keluarga Yun telah sampai ke titik ini. Yun Chongjin ada di sini, atas nama keluarga Yun, terima kasih Nona Jun Jiu. Tidak perlu, kami hanya untuk saling menguntungkan. Itu berbeda. Yun Chongjin menggelengkan kepalanya. Dia memandang Jun Jiu dengan mata lembut dan halus, dan sudut mulutnya lembut. Yun Chongjin berkata, jika orang lain mengatakan bahwa Anda dapat memegang banyak orang dan kekuatan di tangan Anda hanya dengan pil, Yun tidak boleh mempercayainya. Menertawakan angan-angannya, hanya Nona Jun Jiu yang melakukannya. Dengan Nona Jun Jiu,
dengan keterampilan medis Anda dapat memilih orang lain untuk melakukan ini. Merupakan kehormatan bagi keluarga Yun kami untuk mendapatkan kepercayaan Anda. Junjiu mengangkat alisnya, dan dia menoleh untuk melihat Yun Chongjin, seorang pria seperti angin, anggun dan lembut. Yun Chongjin adalah orang yang sulit untuk tidak menyukainya, bukan karena dia terlalu mempesona. Ini adalah jenis yang datang perlahan seperti angin sepoi-sepoi, memberi orang perasaan nyaman dan rileks. Suaranya juga begitu lembut. Di hati Junjiu, Yun Chongjin adalah teman sekaligus partner. Junjiu berkata, setelah waktu ini, keluarga Yun Anda akan menjadi keluarga nomor 1 di kerajaan Tianzong. Anda akan sibuk saat itu. Ramuan saya masih akan ditempatkan di pelelangan keluarga Yun Anda, tetapi sebaiknya Anda mencoba untuk menjualnya, keluarga Yun sebanyak mungkin. Kembangkan dan tumbuh lebih kuat. Jika tidak aman bagi kekuatan untuk meninggalkan 10 kerajaan. Ramuannya adalah harta karun, ramuan ajaib. Hanya mengandalkan kualitas keterampilan medis di dunia ini, ramuannya dapat dengan mudah mengalahkan mereka dengan puluhan blok. Ini juga mengapa Yun Qiao dapat dengan mudah mengontrol semua kekuatan dengan bantuan eliksir. Alasan mengapa 2/3 kekuatan keluarga Jun dianeksasi tanpa ada yang menyadarinya. Pil bisa membuat keluarga Yun lebih kuat, tapi juga bisa membawa bencana. Yang harus dilakukan Yun Chongjin adalah mempromosikan keluarga Yun dengan cepat. Junjiu telah membantunya, dan terserah dia untuk melihat kemana Yun Chongjin bisa pergi. Yun Chongjin mengangguk, aku mengerti. Junjiu, setelah acara besar besok di pengadilan Tianzong, awasi keluarga Jun. Aku tidak ingin mereka melarikan diri. Petik 2. Oke, Yun Chongjin berbicara dengan Junjiu untuk sementara. Semuanya sudah siap, hanya angin timur yang berutang. Segera, kecurigaan di hati Feng Xiao akhirnya terjawab. Malam berikutnya, hanya malam terakhir sebelum Luo Qiuhe mengungkapkan kebenaran. He Zong dan Jun Yunsui tidak tahan apapun yang terjadi. Mereka menyelinap ke halaman Luo Qiuhe di malam hari, hanya melihat beberapa murid yang berjaga di malam hari, dan dengan bersemangat menembak mereka hingga pingsan. Jangan repot-repot menyembunyikan orang. He Zong dan Jun Yunsui dengan bersemangat membuka pintu dan bergegas masuk. Di gedung tinggi di seberang halaman, Ruman mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia percaya pada Junjiu tetapi tidak bisa menahan rasa khawatir. Ruman menggigit bibirnya dan berkata, Tuan Sengshu, apakah kakek saya benar-benar baik-baik saja? Petik 2. Racun kakek Huang telah didetoksifikasi. Di depan guru spiritual tingkat ke-7, He Zong dan Yang lainnya tidak dapat membuat gelombang. Junjiu kata ringan. Yun Qiao naik ke atas saat ini, dan berkata, Nona Jun, semua guru dari Tianzong Yuan telah pindah. Bagaimana mungkin pertunjukan yang bagus tanpa penonton? Jadi Junjiu menikam para guru di rumah sakit. Terlepas dari baik atau buruk, semua titik akupuntur. Suruh mereka diam dan jadilah seperti patung, lalu pindah ke belakang rumah Luo Qiuhe dengan membuang-buang energi. Hanya ada satu jendela, yang tidak mempengaruhi penyadapan mereka. Ujung jari mengetuk meja dengan ringan, cukup berirama. Junjiu tersenyum liar dan dingin, sekarang kita tinggal menunggu acaranya dimulai. Mengalihkan kamera ke ruangan, He Zong bergegas masuk dengan tidak sabar. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat Feng Xiao dan Luo Qiuhe sama-sama duduk di tong, dengan kepala miring dan mata tertutup. Rupanya dia koma dan belum bangun. Jun Yunsui masih tertegun sejenak, mengapa kaisar tertinggi ada di sini? Apa yang dia lakukan di sini? Dia juga berendam di pemandian obat, jadi pasti ada yang tidak beres, mereka sekaligus. Selesaikan sepenuhnya kekhawatiran, lalu mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepatlah. Junjiu dan yang lainnya harus ada di dekat sini. Sebelum mereka kembali, bunuh mereka dan biarkan kami segera pergi. Kita tidak boleh ditangkap oleh mereka. Jun Yunsui buru-buru mendesak He Zong untuk melakukannya, agar tidak mengalami malam dan mimpi yang panjang. Mereka tidak tahu, di belakang rumah melalui jendela, mata sekelompok guru hampir keluar. Mereka tidak bisa bergerak atau berbicara. Hanya bola mata yang bisa berputar dan telinga bisa mendengar. Iya, tidak akan pernah terpikir bahwa He Zong akan berani melakukan ini. Buruk, tapi juga tercengang. Tanpa diduga, He Zong begitu berani sehingga dia ingin membunuh Luo Qiuhe dan Feng Xiao. Tersedak, hanya suara belati yang terhunus yang terdengar. He Zong melangkah ke arah Luo Qiuhe, matanya gila dan ganas.
Dengan wajah muram, He Zong berkata, "Luo Qiuhe, kamu tidak bisa menyalahkanku. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak menyerahkan kekuatan Tianzong Yuan kepadaku? Siapa yang memintamu untuk menyangkal wajahku lagi dan lagi? Bersedia memberi saya tempat benih. Anda memaksa saya untuk membunuh Anda. Huff. Dan Feng Xiao, dia layak mati juga. Kalian semua pantas mati. Setelah aku membunuhmu lebih dulu, aku akan membunuh Feng Xiao." Saat dia berbicara, He Zongyang menikam jantung Luo Qiuhe dengan belati. Melihat bahwa dia akan menusuk hati Luo Qiuhe, dia harus mati sekarang. Tepat ketika dia akan berhasil, senyum ganas dan sombong muncul di wajahnya. Seruan Jun Yunsui tiba-tiba datang dari belakang, dan saat berikutnya He Zong merasa pergelangan tangannya akan patah. Wajahnya memelintir kesakitan, dan dia mengangkat kepalanya dengan ngeri. Menghadap mata tajam Feng Xiao. Klik, Feng Xiao mematahkan pergelangan tangan He Zong dengan satu tangan. Mengangkat kakinya, dia menendang He Zong, merobohkan semua meja, kursi, dan layar di ruangan itu dan menghancurkan semuanya. Feng Xiao mencibir, "Bajingan tua, lelaki tua ini menunggumu di sini." He Zong, Luo Qiuhe juga membuka matanya. Di mata yang dulu khusyuk dan baik hati, kini hanya ada amarah. Meski racunnya belum sepenuhnya dihilangkan, tapi dia bisa sadar kembali dan mendengar seluruh percakapan antara He Zong dan Jun Yunsui. Dari He Zong meracuninya hingga secara pribadi mencoba membunuhnya. Luo Qiuhe sangat kecewa pada He Zong. "He Zong, kamu sudah bangun." "Tidak, ini jebakan." Petik 2. Setelah He Zong selesai berbicara, dia berbalik dan hendak melarikan diri. Feng Xiao bergegas dalam 2 langkah, meraih He Zong dan melemparkannya ke atas bahunya. Satu kaki mematahkan tulang kakinya. "Lari, He Zong, kamu mau lari kemana?" Mendengar teriakan He Zong, Jun Yunsui gemetar ketakutan. Melihat Feng Xiao menjentikkan lengan bajunya lagi, jendela terbuka untuk memperlihatkan wajah kaget dan marah, dan Jun Yunsui merosot ke tanah. Ini sudah berakhir, semua sudah berakhir. Jun Yunsui tiba-tiba berubah pikiran dan memikirkan sesuatu. Dia membuka mulutnya dan berteriak, "Ini tidak ada hubungannya dengan saya diancam dan dipaksa oleh wakil presiden." Bersambung.